Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di tayangan perdana kita di channel Kang Uben dalam Perdana kedua itu teh. channel kita. Channel baru hiji. Kan lebih dari satu lebih baik. Sama istri. Dia amat di dua tempat. Dawa Soldier oke. Iya. Kang Uben dan Dawa Soldier gitu. Di channel Kang Uben dan juga channel Dawa Soldier. Bagi teman-teman sahabat channel Kang Uben juga Dawa Soldier, bisa memfollow, like atau men-share, nanti juga men-subscribe ya, subscribe channel tersebut untuk menunjang atau bentuk dukungan terhadap channel dakwah kita ya, terhadap channel dakwah kita. Di channel dakwah Kang Uben ini kita akan membahas tentang obrolan Islam dengan santai gitu ya, dengan santai dan dibawakan secara mudah untuk dipahami, renyah serenyah makanan makanan ini. Kita akan ngobrol ini karena momennya adalah momen bulan Agustus ya. Kemerdekaan. Bulan Agustus, dan kita pahami bahwa di bulan Agustus ada momennya kemerdekaan. Nah, bagaimana sih pandangan kita atau pandangan Islam khususnya tentang kemerdekaan itu? Sini sudah ada teman-teman kita, para senior, akan dari berbagai macam latar belakang. Belakang dari WST. Dari belakang. Dari belakang. Ada Kang Tony, ada Kang Zulfi juga, nanti ada Kang Uben juga, sang pemilik channel. Jangan lupa juga pada teman-teman dan sahabat semua untuk memberikan komennya. Nanti bisa di komen di sana, kita akan membahas apa atau membawakan tema apa, silahkan di komen untuk kedepannya untuk membantu channel kita atau kita supaya lebih semangat lagi mengupload program-program dakwah depan. Ya. Ya, kumaha teh. Ya. Awas merdeka urang teh. Merdeka mana? Cik, ngon merdeka teh cik naon? Nah gitu standar lagi. Iya, merdeka itu ya seperti ini. Merdeka teh ieu aya tuangeun, kudu merdeka. Kudu dituang. Di hari Minggu keneh. Sempurna. Mulai tanggal 1. Non, nu gerak jalan ya. Ya udah Ibu-ibu mulai. barudak nyiapkeun tari-tari gitu aja. Malam nu jam berapa? 11:30 sorangan rowas saya gitu. Keur ngahias pagar. Poek deh aduh Stina Agung. Oh bapak anteng kan teu bajuna bodas, baju koneng gitu aja. Bajuna bodas. Rowas gitu ya. Mun baju bodas kumaha eta? Cingogo nulis naon gitu di pagar teh begitu. Da ayeuna mah usum berwarna jurig ge. Oh iya. Anu meureun. Kunti beureum. Jadi teu bodas wae. Mumun nya Beda benten ya, beda benten. Jadi sudah berwarna. Dulu mah kan hanya 3 warna teh nya. Anu mah berwarna-warni. Ayeuna mah beranu kawarna. Itu bukan berarti ke kampanye gitu. Juri Bisa kampanye. jadi jurigna di ieu ku salah satu partai warna ieu nya gitu. Kan mah gitu meureunna. kata juri kumpul itu. Udah belum menyewa juri. Jurig ge berwarna namanya. Beraneka. Saking ku merdeka teh jurig ge merdeka. Lain ku kadang sok mikir teh. Nah, masyarakatnya tiap tahun antusias terhadap seremonial kemerdekaan. Sedangkan misalnya tadinya
melakukan hiasan pagar, rumah, jalan-jalan dan sebagainya, termasuk mengikuti banyak perlombaan-perlombaan yang disediakan di daerah masing-masing. Dalam situasi yang sama sebenarnya mana ge nyadar di imah teh beas kurang gitu. Bahasa gampang gitu. Beas eueuh dengan sanggup Pakon catan ngetititannya. Nah, Gas geus bau. kan geus not geus kabejaan usian. Karung tinggal setik deui karung beas. Nah, begitu. Nah, apakah kemerdekaan itu patut hanya sebatas seremonial siga gitu, gitunya? Oh, ngerasa bunga untuk 1-2 hari, bahkan maksimalnya seminggu karena aja perlombaan? Atau kumaha sih sebenarnya kemerdekaan teh gitu? Ini patut dipertanyakan kepada Pak Guru. Ya, yaitu Langsung Pak Guru yang selama ini belum merdeka. Ya kurikulum merdeka. Oh iya, kurikulum merdeka sedang digodok ya, walaupun ya orangnya belum merdeka. Kumaha sok Pak Guru? Memang itu awal kisahnya. Iya. nggak bisa. Jadi sebenarnya sih hal-hal yang boleh saja, dalam arti pandangan mereka itu mensyukuri kemerdekaan. Sisi lain salah gitunya, sisi lain mah. Tetapi kan bukan itu esensi dari bersyukur terkait dengan kenikmatan. Bersyukur terkait dengan Allah berikan kenikmatan kemerdekaan. Dulu kita lihat para pejuang orang. Karena mah beda setik antara berjuang yang beruang. Oh iya. Beda dikit Berjuang kan beruang. berjuang. Beda dikit. Cena euy. Nah. Oh hiji ge bahaya. Jika Berpengaruh. Shogun, motor Shogun. Oh hiji we kena jadi bahaya. Jadi soun. Jadi Shogun lah. Beruang. Jadi soun. Oh hiji dari sana. Padahal dulu para pejuang tuh sampai berdarah-darah kan. Iya. Bahkan kita paham bagaimana umat Islam sampai mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan penjajahan. Hasyim Asy'ari. Ya, Pendiri NU ya. NU. Tentunya kalau kita lihat silsilah pendiri NU dengan pendiri Muhammadiyah teh masih ada hubungan saudara. Kan dua-duanya sama katakanlah studi Ya. di Mekah, Al-Mukarramah begitu. Jadi aya kaitan gitu. Jadi luar biasa. Nah, jadi melihat dulu begitu. Nah, ketika dimerdekakan, sekarang udah disorientasi. Ya, beda nanti bersyukur nanti bahkan aya ongkoh orang teh baru teh kudu berkarakter. Tapi mun rek 17 Agustus ada kemerdekaan gitu nya. Tari nanti tari anu tidak layak diberikan kepada anak-anak. Misal tarian dewasa. Tari dewasa. Emang tari anak-anak kayak kumaha? Dulu mah kan masih parantesnya lagu nage bintang kecil gitu. Oh iya. Lagu anak-anak bener. Pelangi walau tidak indah. Karena pelangi sudah indah. Karena pelangi sudah dibajak oleh kaum tertentu. Iya. Oleh kaum yang gitu. Kaum. Gitu. Sekarang aneh gitu. Mengisi kemerdekaan itu kan judulnya lagi mengisi. Jadi bersyukur kepada Allah tentang cuman tadi ada yang salah. Bersyukur teh salah kan syukur teh bertambah taat kepada Allah kan. Insyaallah khair. Bi ziyadatil khair. Aya nama justru berbeda. Syukur aya nama lain syukur aya. Syukur sia maneh gitu. Syukuri. Jadi ada disorientasi. Cuman dari mana awalnya itu harus kita temukan. Ciga kieu lah. Ciga imah rada menceng seetik ya. Di Indonesia lamun rek lebaran teh mah rasa eta di mana budaya eta. Kudu di teangan, kudu di tenggeulan. Telitinya. Jadi jadi setiap lebaran teh kudu kitu we. Padahal kan itu budaya. Nah, termasuk juga kenapa sampai merdeka itu diisi dengan seperti itu. Harusnya kan bersyukur kepada Allah
dengan bertambah dengan kemerdekaan itu harus kita lebih bersyukur dengan bertambah kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan harus nanti. Ayo nama justru berbeda ya. Lamun diartikan merdeka teh naon sih? Nah, itu merdeka teh naon? Bebas Apa tina sih naon merdeka? gitu. Bebas. Tina penjajahan fisik hukum. Ya udah kan penjajahan fisik kan mulai dari udah berakhir. Walanda sana coklat baheula nepi ka Nippon na Jepang gitu kan itu udah. Portugis. Nah, kuperieun nu baheula na Portugis, Prancis, Spanyol kan kasaan kabeh nya. Iya. Ronaldo, Messi. Ayeuna dijajah ku Yamaha Honda. Gitu. Kan merdeka teh terbebas dari belenggu dari asing dan asing ya, jadi tidak terintimidasi dan sebagainya. Punya kedaulatan sendiri. Ya. Punya ya. Walaupun nggak ada orang nu bebas ayo. Saha negara mana nu bebas ayo. Semua terikat dengan aturan. Iya. Semua terikat dengan aturan. Jadi mengatakan bebas, betul. Umat Islam bebas tuh. Itu terikat ke aturan Islam, cuman benar gitu. Iya. Jadi disebut bebas karena ayat mereka tuh nggak ada yang istilahnya bebas. Nggak ada. Nah, kamu ayeuna urang sebut bebas terus merdeka teh dina naon? Oke lah secara fisik bisa jadinya. Iya. Orang sudah dijajah. Sudah beda tuh. Fisik mah mereka masih mikir dua kali. Indonesia mayoritas muslim. Resolusi jihad ripuh. Oh iya. Secara fisik mah masih kena kuat Masih kena, dengan ya. keislaman. Tapi kan gaya barat yang lain beda. Masuk ke budaya, masuk ke ekonomi. Barat Olahraga. mun maca dina berita makan sampai hutang orang teh mau dibagikan ke rakyat Indonesia 28 juta. Saurang termasuk mencan lahir. Jika tahun lahir, mau anjing di jero. Kalau Lumayan lah jadi gitu ya. lumayan. Hutang 28 juta. Bayangkan begitu besar. Itu hutang resmi ya. Hutang yang terbaru kan catatan OJK Iya. pinjol itu sampai 51 triliun. Mantap itu. Ya, pinjol itu. Dan itu yang resmi. Itu pinjolnya terdata oleh OJK ya, otoritas. Gitu kan. Ya pengawas keuangan negara begitu. Nah, nu tepuguh kan ya. OJK online gitu kan. Iya. Ya. Maka itu aneh lah punya kasus mahasiswa bunuh diri, mahasiswa dibunuh gitu kan. Nah, apakah ini bentuk kemerdekaan ketika selain mahasiswa yang dibunuh, para koruptor yang kemudian tidak bisa ditangkap, malah hukuman mati diskon 50%. Setengah. Kan 88 gitu. Potongan hukuman gitu ya. Ini kan luar biasa gitu kan ya. Berarti masih ada sesuatu yang salah. Salah. Itu dari segi tadi ya, dari segi ekonomi. Belum dari segi hukum. Nah, Oh, itu. Ya hukum. Bahwa hukum kita itu kan tumpul ke atas. Tumpul ke runcing ke Runcing ke bawah. bawah. Seukeut ke hadap mah. Ini. Kalau hurmah mintul. Ya. Kelas maling ayam nih ya kumaha. Aya anekdot orang teh merdeka tehnya pemberian ti Allah. Kembali ke Allah. Tetapi aturanna lain mau Allah. Kan ada undang-undang ya jelas Ya. berkat Rahmat Allah yang maha kuasa. Lain Tuhan. Sudah jelas ada kata-kata Allah. Jadi banyak hal anu salah memang terkait dengan kemerdekaan. Lucunya, cek abdi mah lucu mulai gitu. Kelar, Tapi serius. tapi rek seuri teh hese, gimana di sebelah seurina. Siap boleh. Ketika ingin merayakan kemerdekaan, orang teh merdeka. Tapi loba kana ngarenceleng keur merdeka kan aneh. Oh iya. Enak model baru, Ustaz. Enak model baru tidak seperti itu sekarang mah ya. Pakaian ngamen gitu ya ke rumah-rumah itu di kantor ya minta. Kan cuman kan dulu mah kan di jalannya. Sekarang langsung ke rumah-rumah itu. Sekarang Atas nama ke iya Karang Taruna itu. Tapi di sisi lain intinya bahwa patut dipertanyakan tadi. Iya. Tapi kan gini, kalau kita misalkan merayakan kemerdekaan itu sesuatu yang sah-sah saja tadi katakan,
Tapi apakah kan bukan hanya Indonesia itu, merdeka lain hanya Indonesia, tapi negara-negara lain juga menyatakan bahwa mereka adalah negara yang merdeka. Tapi saya belum pernah gitu, ketika melihat kemerdekaan Amerika dirayakan dengan balap kerupuk. Nah, kan gitu. Itu budayanya beda. Seperti itu. Tapi itu hanya ada tradisi di kita gitu. Ini tradisi bang. Itu dari mana tuh? Tradisi itu muncul tuh. Tradisi untuk namanya Bisa ngaramekeun. mengalihkan juga perhatian utama ya, terhadap kemerdekaan yang benar seperti apa. Enak kieu nya. Lamun budak sakarola gitu khususna nu berpikirnya, katakanlah semua dipelajari itu Pancasila dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Malahan berkenaan dengan sejarah misalnya terbentuknya BPUPKI gitu ya. Dari 50 hiji katakanlah tokoh lalu mengkerucut menjadi 9 gitu kan. Ya. Itu kumaha sih ceritanya di sana kan 9 tokoh itu selain daripada ada 5 nasionalis, lalu 4 tokoh Islam, bahkan ulama di sana. Dan tokoh ulama ini yang 4 malah membawa ratusan surat dari berbagai penjuru negeri Nusantara, saat itu belum Indonesia. Suratnya semua setuju bahwa negara ini harus berdasarkan syariat Islam. Gitu. Meski memang ditolak. Gitu kan, meski memang ditolak dan disepakati di sana ya sebenarnya nomor 1 itu adalah berdasarkan syariat Islam bagi para pemeluknya. Gara-gara nolak jadi ayat untungna pemeluknya, sebelumnya nggak ada. Lain lagi dengan keinginan para ulama. Terlepas dari perbedaan paham dari sisi sejarah yang tadi, intinya adalah mayoritas muslim ini di Indonesia menjadi jawaban bahwa khasna Indonesia itu adalah Islam. Maka patutlah apapun yang menjadi seremonial kemerdekaan umat Islam, katakanlah begitu, haruslah bernuansa Islami. Entong kemudian tadinya yang paling sederhana wekil. Islam itu menjaga banyak hal, ya. Mulai dari urusan kamar mandi sampai dengan negara. Bahkan cara berpakaian, begitu kan, aurat dan sebagainya. Ayat tak khususan pakai jilbab begitu atau menutup aurat. Enggak, bahkan justru terang-terangan membuka aurat. Di sana juga ada perjudian, gitu kan? Perlombaan itu juga di sana ada. Ya macam-macam yang justru kalau secara hukum yang puriyah ini, yang kecil-kecil ini, itu aja dilanggar, apalagi yang lebih besar daripada pesan para ulama tadi. Gitu, tentang harusnya negara ini berdasarkan syariat Islam begitu. Nah, jadi balap kerupuk tuh nggak ada di sana. Balap kerupuk Islami. Itu dari mana? Ya makanya Bismillah. Kita pakai piring gitu, pakai isi piring. kemerdekaan hari ini tuh banyak ya jauh Keliru. ya, jauh dari esensi dari kemerdekaan itu. Jadi terus bukan disebut ngaco ente lah ya, bukan ngaco maksudnya. Ancaman sudah jauh sekali. Tidak seperti apa yang mereka perjuangkan. Andai kata para pejuang hari ini tahu ya bagaimana cara mengisi kemerdekaan hari ini, mungkin para ulama dahulu, para tokoh-tokoh dahulu itu akan menangis. Urang mah baru berdarah-darah, enak makan jaroget bari marabo. Oh iya, itu udah nggak ada. Ada kemaksiatan. Ya. Padahal dulu mabok. Nggak ada, kemarin mabok udah bari perang atau kesalahan enak cuy kalau baturan. Tapi yang jadi alasan mereka itu ini kan ada hiburan, ninggal tuh teh. Pendahulu gitu macam ieu seorang bagian kesenangan, bagian hiburan anak. Itu alasan mereka seperti itu alasannya teh. Jangan mikir orang bagian senang nah kene baik kalau orang balang geus berdarah-darah geus gitu. Pemane tega kalau ciga kitu. Engke maneh ge bakal ditega ku budak sorangan. Entong maneh senang liburan. Nah, itu aneh ya. Kalau satu dua kasus kalau di daerah saya tuh ada indungnya sibuk main bal. Kan ada tuh ya main bal ibu-ibu ya. Anaknya cerik di imah, cerewetan can nyangu. Itu enggak aneh itu, ada yang kayak gitu. Ya. Ya itu kan Indonesia merdeka. Budak keren. Tuhan. Karena budak itu dijadikan aneh-aneh di karungan pakai helm. Kemudian Jadi sebetulnya kita itu jangan mengatasnamakan kemerdekaan, tetapi justru
kita melakukan sesuatu yang kalau dalam pandangan Islam itu justru melanggar syariat, Iya. syarat. Jadi yang disebut dengan merdeka dalam Islam teh ya keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kamu berbicara tentang merdeka nggak ada tuh semua merdeka. Semua pun terikat. Merdeka itu kan harusnya mengalihkan Bebas. penyembahan selain kepada Allah. Itu konsep Begitu. Islam. Ya. Walaupun tadi nggak ada orang yang merdeka hari ini, semua terikat. Amerika dia tidak bebas dengan kapitalisnya, dia dikungkung dengan ide kapitalisnya. Uni Soviet dulu mana-mana, Rusia atau Cina, dia terkungkung dengan sosialisnya. Semua sama, termasuk juga kita Islam dibangun dengan tadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang sebut merdeka tadi, menghilangkan semua penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah merdeka. Jadi kalau merdeka itu adalah diartikan seperti itu, berarti lawannya adalah perbudakan. Tapi kalau kita masih patuh terhadap aturan buatan manusia, berarti kita masih Dijajah. diperbudak, dijajah. Gitu. Dijajah. Nah, berarti ya kalau ingin merdeka ya kita harus Kembali. keluar dari aturan manusia. Memudahkan manusia. Karena memudahkan manusia, iya tadi iya contohnya. Kayak aturan mesti ponis atau bisa Diskon. kayak diskon. Kalau Itu Shopee, belum termasuk remisinya. Nyantu. Jadi diskon hukum mati itu, jadi sampai mati. Oh, Dulu Setengah mati gitu. setengah mati, koma. Apa? Jadi, Ya lagu gitu tanda naon sih saya dong. jadi lamun yang sama dibunuh mati teh kudu langsung kan. lupa sapa. Sama usilnya teh dikituan. Kalau sih lebih seru ya sih kayak gitu. Campur benang. Jadi ya tadi perbudakan masih ada. Artinya kita di kita di Indonesia masih dalam arti perbudakan itu masih menggunakan tunduk kepada hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Terutama hukum asing ya. Ya, asing dan asing. Asing kan. mulai. Dan hukum Allah hari ini Diacuhkan. ya, padahal tadi di pembukaan kan Allah tuh harusnya Dalam kembali kepada Allah Undang-Undang Dasar. Subhanahu wa taala. Artinya semua yang aturan dipakai ini dari Allah Subhanahu wa taala. Naon sih sieuna diatur ku hukum Allah? Naon bet sieun? Da Saya urang taat. kating. Saya asup surga. Sieun misalkan sieun dipotong tangan, nah ada orang mati maling. Ya kan? Kita kan tidak mencuri. Dan tidak selalu yang maling itu dipotong tangan. Ada ukurannya. Iya. Ditambah Ukurannya. juga kalau alasannya seperti Kondisi. kasus di zaman Umar bin Khattab karena kelaparan Kondisi, paceklik di suatu negeri, itu lain ceritanya. Begitu. Dan lamun mudageun sejarah kan itu dalam waktu kurun gitunya 13 abad. 1400 tahun atau 1300 tahun lebih lah begitu ya. Itu kan hanya 200 orang yang dipotong. Artinya per 70 tahun sekali yang dipotong. Dan itu semua alasannya karena memang tadi gitu ya. Bisa jadi memang individu yang bermasalah. Begitu. Akhirnya saya coba. Jepang itu per 2 jam 56 orang mati sebab karena entah itu bunuh diri, stres karena kan luar biasa ya belajar di Jepang itu dari pagi sampai sore belum termasuk kursus. Jadi kebanyakan orang Jepang dan Korea itu belajar dan bekerja itu dari pagi sampai jam 10 malam. Begitu. Itu mulai dari anak-anak. Ya, stres terjadi di lingkungan mereka, wajar. Di Indonesia mah dari jam 6 sampai jam 10 malam itu tidur gitu. Jadi stres sare. Habis tidur. Gawe. Habis tidur. Gawe di dia. Saya gawe tuh Pak. Nyari kemarin. Nyibukan tidur. Aturan mana atau ayeuna nu paling hebat kecuali aturan Allah Subhanahu wa taala yang sudah terbukti 14 abad lamana Iya. terbukti Sukses. mensejahterakan dan sebagainya. Jadi mau berbicara hukum, berbicara Islam dengan seukur potong tangan banyak ekonomi Tong ditinggali satu sisi hal yang menakutkannya saja. Justru lebih banyak Islam itu memberikan kedamaian bahkan pada non muslim. Nih, pada non muslim. Itu sieun tah, non muslim syariat Islam ditegakkan, dipakai sebagai dasar negara terus umat
non muslim harus masuk Islam, nggak ada itu. Silakan dengan agama kalian masing-masing. Lakum dinukum waya di Zaman Rasul kan ayatnya. Itu sejarah itu sejarah yang pelindungan non muslim salah satu yang itu. ikut membantu jihad. banyak Iya, betul. tuh Ya. sampai menghadapi dulur sorangan. Iya. Gitu. Itu karena begitu baiknya Islam, nyamannya Islam, melindungi semua beragama, dilindungi segalanya dalam Islam. Segala haknya yang berbeda nanti dalam akidah silahkan masing-masing gitu. Tapi yang lain yang muamalah dan sebagainya itu disamaratakan, termasuk hukum juga disamakan, muamalah juga disamakan. Malah ayang kayak wadanan anu non muslim bumbu lucu moal, Iya. tetap saja ditutup aurat. Kenapa? Mereka dengan sadar, bukan karena paksaan, Bukan. karena nyaman. Gitu. Kalau lihat sejarah juga Eropa dulu itu pakaiannya tertutup gitu ya. Kalau lihat film No Little Missy gitu gitu. Oh, iya. Itu kan tertutup paranjang Panjang, gitu. Hari ini aja. Enak. Nah, kalau Setengah gua cari senti. Ya. iya benar. Iya. Iya. Jadi luar biasa sebenarnya. Jadi makanya orang tuh jadi bertanya, nah nih ngomong teuing diterapkan ku aturan Allah, padahal kita tahu Allah itu maha adil, Allah maha tahu kita semua. Kebutuhan orang teh sudah terpenuhi dengan hukum Allah. Dalamun di hukuman-hukum jelema mah nangarada jelema itu Beda-bedanya itu. pasti akan menguntungkan yang membuatnya. Allah makan menguntungkan untuk semua. Nah, buat umum ini atau alasannya bisa jadi karena dia sudah nyaman dengan aturan yang ada hari ini. Merasa dikayakan, merasa diuntungkan dengan hukum yang ada. Salah satu neta Iya. 88. Delapan. Terus kena cicing. Forza. Terus kena salib. Tahanan. 88. 88 pas tengah malam biasa. Oh. Di Indonesia itu kan apapun kebijakan yang membuat terlelap masyarakat itu di tengah malam gitu. Ya. Jadi kan yang isuk listrik naik gitu loh. Jeung mau Bensin sekalian. naik. Kalau tengah malam umat Islam tahajudnya. Ya. Itu untuk tahajud. Itu jadi suruh prasatnya jam 12 kan itu. Iya. Jam 3 mah udah sepadan. Itulah ya. Jadi kita kembalikan lagi merdeka deh. Tadi keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghambakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada aspek ibadah saja, tapi seluruh aspek ekonomi, sosial, budaya, hudud dan sebagainya. Udah Pak. Semua pakai aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun namun yo rada mancing dikitnya hudud anu paling Allah benci teh naon sih? Nah, hududnya sanksinya gitu nya. Sanksi anu Allah paling benci itu tentang perzinahan. Ya. Zina dengan riba. Dua hal eta Allah paling benci. Nah, beda sok hukumanana. Lamun hukuman bagi pembunuh kan tidak boleh terasa gitu. Dibunuh teh ceret langsung kan. Iya. Jadi lamun Sekian detik. Islam dipakai, Iya. yang hukuman bagi pembunuh itu dibunuh lagi, katakanlah seperti Kisos. Arab Saudi ya dipancung, Kisos. ya kan? Kisos. tapi tong sampai Tong karasa. Kalau terjadi kisos, Iya. tapi kan ada dia. Iya. Ada pemaafan dari keluarga sih. Ya kan kudu 100 onta. Iya. Ya. Nah, kalau riba jeung zina mah justru Beda hukuman terutama aja zina ya. Zina tuh hukumannya berbeda. Bayang orang zina yang musuh itu kan misalnya dirajam. geus kawin ya. Ya, yang sudah menikah dia Nah, lalu ini berzina. pemirsa tidak apalin musuh naon. Udah pernah nikah? Terus pernah Pernah kawin. nikah. Terus Berarti Berzina. amun duda pernah nikah berartinya. Iya. Berarti Pernah nikah. Son itu masuk. musuh. Walaupun sabar ngasaan. Sana. Ayah. Udah cerita. Ayah. Ayah. Gitu. Belum duhul. Ayah, ibarat zaman Belok ke dia. Boleh kalau Belok ke dia. zaman tapi seru ya. bersalah. Iwa cerita asal kisah asli. Asli. Ceritakan tukang adat. Tukang Oh iya. Oh iya. tukang ada pas kabar tau mah adan teh
Naik. naik kalau Oh. pas ningali aya we geulis. Segeralah sholat beres langsung mengatakan cinta. Oh, iya. Tolak. Apa beda agama? Oh iya. Beda agama. Si Sila laki-laki teh yang itu. kabayang we ku geulisna. Hmm. Syaratnya lamun ingin menikahi harus Keluar. Pindah pindah agama. agama. Eta si lalaki tukang adat teh merelakan agamanya, pindah demi wanita tersebut. Ah. Murtad. Makanya memegang kebenaran tuh harus sabar. Harus Harus ada- kuat. harus ya sabar untuk dalam kebenaran tuh harus sabar. Dicoba kan ya. Nikah ceritanya. Nges nikah teh malampangan teh. Pas nari kaluhur bobo eta teh. Rusak. Bobo. Ieu na teh Goreng. rokok. Rusak Oh, eta internet na meureun atuh naon na karena. Dia adalah we dibenerkeun naik kaluhur. Naik ke atas dibetulkan. Jatuh. Ada bobo teh. Bobo sekali kali ya Mau buat terus. Jatuh teh can duhul. Can naonna gitu. Oh. Kaluhur aja jatuh meninggal dunia ya. Bobo. Ah. bener-bener. Karena serugian. Oh. Keluar teh agama. Murtad. Iya. Kata mah cilaka 12 teh bener. Nah, Ngasaan can. murtad geus. Paeh geus. Murtad ini. Murtad. Oh, ya. double impact tuh. Nah, Tapi hubungannya jeung Jinah tadi tahu. nah, nah, tahu hubungan. Oh, ya. Mana itu hubungan? Iya ngabuktikan unggul bahwa aya nu muhson tapi can ternyata iya itu kan mana keburu maut ya Pak. Jadi can. Sekene bujangan. Tano anu musana jelas hukumannya. Ditanam ya. Rajak. Bahkan menurut para ulama kalau hukuman yang lain boleh orang tidak boleh lihat, boleh tidak lihat juga diperlihatkan. Tapi untuk zina itu harus lihat, Harus dilihat. diperlihatkan, Saksikan. disaksikan. Bahkan orang yang melihat tuh harus dilempar, Ikut melempar. melempar tetep nggak boleh pakai batu gede sekali jelas kawat tetamanya. Ya, harus Atau aku batu leutik 10 poin sekawat mamut. Tapi harus pakai batu yang sedang dan dia merasakan sakitnya. Sampai seperti dia merasakan enaknya berzina seluruh urat-uratnya. Jadi ketika dilempar pun harus merasakan rasa sakitnya dari seluruh tubuh atas sampai bawah. Bayangkan, beda dengan hukuman mati tadi. Jeret selesai. Nah, Tapi hukuman zina karena Allah paling benci. apalagi zina sesama jenis. Ya, karena Perbuatan nista, perbuatan yang menjijikan. Menjijikan. Apalagi Itu masih mending loh begitu. Zaman Nabi Nuh dibalikeun atuh. Itu Allah telah murka. Allah telah murka. Kenapa? Para sahabat juga kan itu terjadi ketika di zaman Abu Bakar. Khalid bin Walid menemukan ada pernikahan sejenis. Khalid bin Walid bingung, maka bertanyalah kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu sangat hati-hati sekali dengan hal itu. Akhirnya tercetuslah 3 tadi. Kata Sayyidina Ali dibakar, kata Ibnu Abbas dilempar dari tebing yang paling tinggi, atau artinya 3-tiganya boleh dilakukan karena ya mereka juga para sahabat. Tapi saking geuleuhna perbuatan itu, udah pasti mau daekeun deui atuh. Termasuk juga zina, bayangkan berzina. Karena efek dari berzinahan itu luar biasa. Tidak cukup dengan taubat. Oke, ibu bapaknya tobat, tapi kan ada imbas kepada anak. Kalau Apalagi kalau anak perempuan. Iya. Tidak jelas nasabnya. Namun Jadi bapakna kan- ngomong teu kawin dinya jeung indungna da anggarnya kawin. bukan Kan dari wali. nggak bisa. Begitu. Walaupun ibu bapaknya sudah tobat, tapi anaknya tetap ada imbas dari perbuatan itu. Hasil di luar pernikahan. Iya. Anaknya ketika apalagi perempuan kan tidak dapat wali dari bapaknya, Dapat waris. Tidak mewarisi dari bapaknya. tidak dapat waris. Gitu. Namun beunghar bapakna. Bukan waris lah, meski Kan teu sanggup kawin bapakna oge. Mata kajina. Cintukan duit. Tapi kita sekarang mau motif Cina tidak selalu beunghar, tidak selalu Ada miskin beunghar. dong. Beunghar loba. Miskin seruan. Ya, namun sekarang. Jadi itulah. zaman merdeka, tetapi ternyata kelakuannya tidak merdeka. Iya. Tidak, tadinya dijelasin tuh ekonomi
hutang negara makin besar, BPJS tidak mengcover seluruh rasa sakit masyarakat gitu kan, apalagi dihitung kalau taraf miskin di Indonesia itu asal bisa mencukupi 2000 kalori itu sama dengan beli ciki hiji dia anggap tidak miskin. Jadi gitu, jadi kan KKAL 2150 kalori tadi kan, kalau kata nonton tuh ya percakapan Dr. Ishak ya, Ishak ya gitu ya. Taraf miskin itu dihitung dari ketika masyarakat dapat mencukupi 2150 KKAL atau kalori lah, kebutuhan sehari-hari begitu. Artinya cukup dong beli Indomie hiji itu baru lebih gitu ya. Dan itu dianggap tidak miskin jika sanggup beli ciki satu atau Indomie satu di Indonesia. Jadi taraf miskin itu adalah tinggal kumaha sih hayangna ternyata angka miskin. Dia harusnya nggak miskin kan Indonesia. Kayak anekdot Indonesia ieu teh. Jadi pagi-pagi energen. Nah, berang oki jelly drink. Penting Roma. Geus teh cukup. Benar Ya. Akhir bulan Kita masih kabeli kene berarti tidak miskin. Miskin. Kabeli keren Roma Jadi nomor. tidak miskin, Mas. Jadi yang tidak miskin tuh pagi-pagi sarapan Pagi-pagi energen, sarapan. siap oki jelly drink kan penahan Tahan lapar. rasa lapar. Malamnya supaya tidak mah cukup dengan Proma atau Milanta. Kan cukup itu paling Silakan sekarang. iklan di sini yang disebutkan ya. Pasti mau ada itu. Gitu. Ya gitunya. Nah, jadi kesimpulannya ya, apakah Indonesia sudah merdeka? Yang perlu dirayakan kemerdekaannya Secara fisik iya, sudah terlepas dari penjajahan iya fisik. secara fisik. Tetapi secara yang lain kita lihat budaya kita. Makin Terkontaminasi. kacaunya. Iya. Budaya barat masuk pakaian-pakaian anak-anak kita. Pakaian-pakaian yang dipakai ya di nata tarian sok eta barudak. Di baru kak. Ya. Candi lipan setipnya. Oh. Ciga naon ya. Anak kecil itu bisa Iya. diajarkan budaya begitu. Padahal dulu nggak ada. Barat mah wareng peperangannya. Oh ya, Betul, oh, betul. merayakan 17 Agustus ya kan. Betul. Refleksi kemerdekaan. Iya. Menuju jadi tentara na umehong nya. Iya. Karena malah itu Betul. bedak ketarian karito. Itu budaya. Ekonomi sudah jelas tadi kan. Kita banyak utang. Terus dari- Tidak. Politik. Ya, susah. Politik pak. Oh jelas hari ini. Politik lagi zaman kampanye sekarang. Iya, hati-hati. Jangankan orang yang berwarna, sekarang kan setan aja berwarna. Ya. Bujing berjuring berwarna. Namun orang kayaknya kunti berem nah. Iya, itu di mana? Aya. Kunti berem? Beremnya. Kayak tiap daerah Gosipnya di mana? ada tiap daerah. Tiap daerah. Iya. Iya. Saya masih pocong, saya mah masih lah. Cong beureum. Sang bener. Itu bodas wae. nah. Karena memang kan hari ini yang menguasai kita merah. Iya, Kan, iya. kan merah dan putih ya namanya. Jadi Iya, benar. bener. Kunti Ada merah, apa? ada yang putih. Kudu merah. Enggak sekarang putih nama merah. Tinggal nah, merah jadi sekarang. Iya. Ini seimbang. Berarti kuning dan hijau makin menjauh. Yang hijau juga. Segera lah ya bikin produk suster ngesot kuning atau nenek gayung hijau. Boleh tuh. Yang hijau saja sudah mulai kemerah-merahan. Nah, gitu. Ya, Jadi fisik kok oke lah ya. fisik Iya. kita Tapi sudah tidak salah. dijajah oleh Ya, asing secara langsung, tetapi non fisik. secara non fisik, baik itu pemikiran, ekonomi, hukum, bahkan budaya yang harusnya bangga dengan budaya sendiri selama tidak menentang syariat Islam, justru sudah tidak ada sekarang. Orang kan cenderung ya dengan ayana digitalisasi sih, coba TikTok dan sebagainya luar Betul. biasa, kecanduan TikTok luar biasa coba. Seseorang bisa menghabiskan waktu itu lebih dari 7 jam sehari untuk menonton TikTok. Kurang. Nah, begitu. Kurang kan? Iya, kurang. Jadi sebenarnya bahkan jumlah handphone di Indonesia itu ada 350 juta handphone. Nah, jadi lebih loba di jelemana. Jelemana 277 juta. Handphone nah 350 juta. Eta nu saurang boga HP. Satu banding berapa? Oh, ada 2 ada 3 tuh gitu. Kita saya anu
termiliki gitu. Iya, termiliki, artinya- belum lagi di kontor-kontor nanya loba. Nah, secara termasuk ada can dibeli gitu. Kayak gitu kan. Wah. Ya, udah digadekeun. Kayaknya kan pegadaian loba adanya di mana-mana. Kumaha masa kieu. Oh, berarti bukti kita belum merdeka itu. Jauh. Jauh, Jauh, jauh. Jauh dari banyak hal. Jadi kalau kemerdekaan itu dimaknai bahwa terbebasnya kita dari Fisik. belenggu fisik, kita Nah. memang bisa dianggap sudah Sudah. terlepas. Paling gampang kieu lah. Kalau benar merdeka, tanya pegawai pom bensin dan Alfamart. Mereka tidak merdeka karena mereka harus jaga konter. Tiap hari. Mereka harus masuk gitu di tanggal merah dan tanya pegawai KHTek. Apakah mereka merdeka? Tidak, mereka jaga mesin, ganti SIM. Hanya Pak Guru yang saat itu libur karena udah tahun. Memakai kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka yang membuat Bapak harus kalembur. Aduh. Jadi merdeka itu tadi kembali kepada penghambaan Allah Subhanahu Nah, eta. Yuk. Berarti secara individu ya tadi kita harus kembali kepada penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Secara negara juga sama. Toh. sama. Sama. Kan gini, ada 3 komponen kan ketika kita ingin menjadikan ini baik. Pertama, individu yang takwa. Cuman kan tidak cukup individu takwa ketika dihadapkan dengan masyarakat. Maka masyarakat pun harus sama. Di situ ada fatawasau bil haq, fatawasau bis sabr. Itu komponen yang kedua. Namun juga tidak cukup ketika ada individu yang takwa, ada masyarakat yang saling mengingatkan. Kalau tidak ada negara yang satu frekuensi, karena negara itu punya power. Contoh, ketika diberlakukan SIM, semua harus kan wajib SIM. Ketika wajib pakai helm, semua takut. Nah, begitupun negara, ketika negara sudah turun tangan, selesai. Ketika negara dengan komitmen ingin menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, selesai. Semua terjaga. Orang sebagai individu terjaga ketakwaan, masyarakat juga sama. Karena komponen ini semua tiga-tiganya harus ada. Salah satunya tidak ada pincang. Salah satu maka 3 ini wajib bersamaan, terutama negara punya power. Individu tidak takwa bisa nanti negara turun tangan gitu kan, jadi benar gitu. Jadi penting, fungsi negara tuh penting karena negara tuh kan punya kekuasaan, dia nah istilahnya bisa ngawajibkeun, bisa nah istilahnya Ya maksa, gampangnya memaksa kan. Bisa maksa. Setiap negara pasti memaksa. Awalnya kan dipaksa dulu gitu. Yang tidak mau taat kan dipaksa taat. Begitu. Tanda kutip maksa itu jangan dikonotasikan jelek. Begitu. Tidak selalu jelek memaksa. Kapan orang yang baret tuh keletik dipaksa kok. Kalau Cina sholat ke masjidnya. Iya. Walaupun gede harese. Dalam misal tuh dipaksa punten ya bahasa jorokna kita kan mungkin masih diombehan kolot. iya. Kan paksa kudu bisa sorangan. Iya, kita lihat ke dunia aja kan dipaksa, diizinkan. Masa Keluar serangan. Keluar kan dibelek gitu kan. Keluar kan dibelek kan. Tapi dipaksa untuk kebaikan kan gitu. Jadi nggak salah kalau dipaksa untuk kebaikan. Jadi tergantung maksa teh aya konotasi benar, ya ada konotasi yang salah. Maksa kejahatan aya gitu kan. Tergantung tujuan apa. Jadi kalau negara yang merdeka itu adalah cirinya adalah negara yang punya kedaulatan gitu kan. Sendiri. Kedaulatan sendiri tidak didikte oleh negara lain. Dan aturannya tidak dibuat manusia. Bukan manusia. Nah, negara seperti itu kan sekarang kalau kita lihat tidak ada. Sekarang. Berarti Dulu sekarang ada. Ya, berarti sekarang nggak ada yang negara yang merdeka kecuali Amerika sendiri. Ya. Makanya Ya. betul kita harus adakan. Karena sejarah pernah ada. Sejarah itu pasti terulang. Ya. Kieu ya. Ya. Bukan pasti tapi harus itu. Harus. Ya. Ya pasti ya juga sih karena janji Allah juga itu masalahnya. Gitu. Ya. Kapitalisme, sosialisme itu tidak punya sejarah. Tidak punya sejarah. Mereka dibuat di era sekarang. Di era abad 19, 20 dan sampai saat ini. Begitu. Artinya kalaupun secara usia abad ya, hanya 300 tahun inilah
usia kapitalisme atau sosialisme. Begitu. Dan itu pun dorongannya karena kekacauan kan. Dorongannya kekacauan. Begitu. Ya, berontak daripada para orang-orang yang di bawah, ya, merasa kemudian dikuasai oleh orang-orang atas nama Tuhan. Gitu kan? Dulu gitu ya. Ya, dulu gitu. Dan dulu tuh ada istilah suara raja adalah suara Tuhan. Legalisasinya dari kardinal atau para ya katakanlah kalau di film-film kepausan dan sebagainya. Ini bukan berarti konotasi jelek bagi non muslim, mohon maaf ya, begitu. Tidak ada sara di sana. Begitu. Tapi ini kan fakta sejarah begitu. Nah, sedangkan kalau lihat sejarah Islam, ya. Kurunnya bukan 300 tahun. Begitu. Dulu Timur pernah 1250 tahun dengan Persia. Gitu kan? Dan itu hancur dan kacau. Raja berkuasa, rakyat tindas gitu kan? Ya. Lalu Romawi dengan 700 tahunnya pun sama. Bahkan yang pegang tehel tangga kerajaan, tangga gereja saja itu kan bisa dipancung hukuman mati di zaman itu. Kalau saya baca tentang the dark of age gitu kan, itu luar biasa. Begitu. Nah, bagaimana dengan Islam? 1300 tahun. Itu luar biasa, menjadi mercusuar dunia. Ilmuwan lahir di sana, pendidikan paling maju di sana. Di era Inggris masih belum menemukan lampu, apalagi bahkan tempat bangunan mereka masih pada jerami dan batu ditambah kayu yang dipasang tanpa paku. Di Andalusia sana, sebab karena Islam, lampu lamun ima compor cek urang itu sudah berjarak 900 mil panjang. Nah, dan bukan tanah lagi. Nah, siga batako disusun naon ngaranna. Begitu. Batu-batu. Papin blok. Nah, mungkin begitulah ngaranna naon lah. Kita karena mungkin minggu depan harus menghadirkan tukang basnya di sini untuk mengetahui benda-benda tersebut begitu. Nah, itu masalah. Nah, itu masalah. Kita nggak tahu bendana gitu, tapi ya kita luar biasa di sana kan. Sampai ada salah satu penjelajah Rusia datang ke satu tempat, dia kan penjelajah, dia kemana-mana. Satu tempat dia datanglah ke Spanyol saat itu, Andalusia begitu. Dan dia ngerasa apakah ini surga? Begitu. Karena dia nggak pernah menemukan ya seindah ini. Dan dia menetap lama di sana. Sampai akhirnya berat sekali untuk meninggalkan, kecuali karena dia punya cita-cita untuk menggambar peta dunia. Gitu, kudu ngeriling. Nah, jadi kembali lagi kepada tadi, ya individunya harus merdeka dengan cara tadi kalau kata Kang Tony adalah melepaskan penyembahan selain kepada Allah. Lalu negaranya merdeka ketika aturannya yang dipakai adalah bukan datang dari buatan manusia. Penutup silahkan. Dulu Amerika nggak dipandang sebelah mata kan. Ya. Belum menjadi superpower seperti sekarang. Bahkan namanya pun belum gitu ya. Kalah sama Prancis, Inggris gitu. Itu sudah ada malahannya. Sudah menjajah bahkan, sudah ada. Tapi kenapa hari ini bisa menjadi negara superpower? Karena memang ada yang memperjuangkannya. Ada yang kokoh terus dengan berbagai intrik politiknya. Apalagi kalau kita berbicara Islam, secara sejarah historis kita sudah pernah ada 13 tahun bahkan 14 tahun, 14 abad tahunnya. 14 abad. Saya ngetes aja sebenarnya ini masih konsentrasi sebetulnya, alhamdulillah. Terus malam masih kene. Saya mah ngajawe disalahkeun dia. Ini kan konsentrasi, jarang bae ieu nu konsentrasi gitu. Rada ieu gitu. Kadang Nah, secara historis ada 14 abad. Nah, toh tidak menutup kemungkinan hari ini bisa. Bagi kita umat Islam, kita punya Al-Qur'an yang telah mengatakan wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladziina min qablihim. Itu pertama janji Allah. Dan kita meyakini itu bahwa itu akan datang. ya. Kedua, ditambah hadis Rasulullah SAW ketika di perang Khandaq kalau nggak salah ya, lagi bikin parit, Salman Al Farisi itu kemudian bertanya, Ayul Madinataini tuftahul awwalan. Dua kota mana yang kemudian akan ditaklukkan yang pertama kali? Maka Rasul mengatakan Konstantinia. Perkataan Nabi
sampai tercetus Konstantinopel itu ditaklukkan, tujuh apa? Ya. Ya, lama banget. Lalu ada satu lagi, ya, satu lagi kota Roma, yang itu akan ditaklukkan oleh umat Islam. Itu janji Nabi, nggak bohong loh. Mau yang pertama sudah ditaklukkan. Nah, ini menjadi spirit bagi kita. Jangan khawatir, ada. Cuman masalahnya, mau nggak memperjuangkannya. Terlepas nanti ada yang mengatakan, wah, emang ngimpi. Ya, izinkanlah kami untuk bermimpi hari ini. Izinkan gitu ya. Kan betul diundangkan. Dicari. Gitu. Udah ngimpi. Utopis ya udah. Mimpi di siang bolongnya kan baik. Jadi kami yakin bahwa apa yang disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang dikatakan oleh baginda Rasul bahwa Islam kemudian akan bangkit lagi, Islam akan menguasai dunia lagi seperti sejarah dahulu para nabi dan khulafaur rasyidin itu akan terjadi kembali. Cuma apakah kita mau jadi bagian itu atau jadi penonton? Terserah. Penonton mah menang kacang aja sudah. Ya. Oh, pemain bola seperti ini kalau pelaku menang kacang Penonton ya benar mikir lah, mudah-mudahan gitu ya, dari obrolan yang sederhana. Insya Allah tiap minggu udah mulai sih. 2 minggu sekali ya, Ya, 2 minggu sekali lah. Saat ini 2 minggu sekali. Karena ya tujuan kita cuma satu ya. Jadi kita sama satu. Kita punya ilmu yang Allah anugerahkan. Lalu ilmu ini meski sedikit dan mungkin tidak ada apa-apanya dibanding pemirsa yang menyaksikan, tapi ingin kita juga membagikan kebaikan dari yang kita ketahui. Jika ada manfaatnya silahkan diambil, jika tidak ada manfaatnya ditinggalkan tanpa harus memuja. Begitu. Udah, itu saja. Baik. Saya itu ditutupnya. Saya lupa. Silakan. Jadi masalah siapa yang menutup? Siapa yang membuka? Siapa yang membuka? Saya mau makan. Ya. Baik pemirsa, teman dan sahabat channel Kang Ben, barusan telah kita lewati bersama obrolan ringan kita, walaupun mungkin agak berat juga, tapi ya dibawa ringan saja. Berat betul. Betul. Jangan lupa untuk share obrolan kita kalau memang dianggap bermanfaat, terus di like juga dan juga di komen juga di kolom komentarnya supaya kita mengetahui sejauh mana dan apa saja yang diinginkan oleh teman dan sahabat. Boleh di request kita mau bahas apa, misalnya kalau kita ada ilmu kita bahas, insya Allah. Ada ilmu dan ada waktu. Dan untuk supaya lebih panjang lagi channelnya, untuk di subscribe ya. Subscribe. Supaya di subscribe. Bang Badagna mau bokok. Ya, mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semua kesalahan tutup ya kopi ya. dan yang benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.